Kesempatan ini saya akan membahas mengenai ini, Quality of Services atau QoS dan tunnel. Di mana Quality of Service ini atau QoS ini di Mikrotik kita bisa memanfaatkan fitur yang namanya kiwi atau antrian gitu ya. Kemudian untuk tunnelnya di video ini saya akan membahas satu aja, jadi nggak karena tunnel di Mikrotik itu ada banyak sekali ya, dan nggak mungkin lah kalau dibahas satu persatu dalam satu video, nanti akan bertahap dibahas satu persatu gitu. Oke, kita mulai dari QoS dulu. QoS atau Quality of Service. Nah, Quality of Service ini apa ya, bentuk sederhananya itu inilah, kita mengatur penggunaan bandwidth gitu ya. Jadi penggunaan bandwidth itu kan download sama upload, nah itu bisa diatur di Mikrotik ini. Walaupun dia sebetulnya nggak bener-bener 100% diatur ya, misalkan gini, Anda punya bandwidth 1 gigabit per second, kemudian untuk satu komputer Anda batasi 100 megabit per second, 100 Mbps gitu ya. Nah, ini sebetulnya nggak bener-bener 100 Mbps juga sih gitu ya. Jadi jalurnya nggak terus 1 giga dirubah ke 100 gitu, nggak sebetulnya. Nah, dia pakai konsep antrian itu tadi. Jadi selama kuotanya ini masih terpenuhi atau belum terpenuhi, dia akan menyesuaikan sehingga dapatnya itu 100 Mbps, gitulah kira-kira. Dan itu kurang lebih ya, nggak fix 100 Mbps gitu, enggak lah, bisa naik turun, tapi ya Mikrotik akan mengusahakan di sekitaran itu. Nah, kemudian begini, ada salah satu konsep yang mungkin sering orang salah kaprah. Jadi QoS itu mengatur penggunaan bandwidth yang ada itu secara rasional. Jadi bukan berarti langsung dibatasi, yaitu tadi yang seperti saya jelaskan, dan juga nggak bisa dipakai untuk memperbesar bandwidth. Nah, ini yang jangan sampai salah persepsi. Jadi misalkan Anda langganan internet kecepatannya 10 Mbps gitu, terus di Mikrotik Anda kasih kecepatan 1 gigabit gitu ya. Nah, terus apa terus internetnya jadi 1 giga gitu? Ya enggak juga, jadi tetap 100 mega gitu. Jadi dia itu mengatur bandwidth yang ada dengan rasional. Nah, kira-kira kayak gitulah bentuknya. Nah, oke, langsung saja kita coba. Jadi kiwi yang dipakai di video ini itu simple kiwi gitu ya. Oh iya, satu lagi catatan. Jadi di versi CHR yang free ini kan jadi kita kan pakai Mikrotik CHR nih, dan ini free ya. Saya nggak masukkan lisensi. Jadi kalau Anda lihat di sistem kemudian license, nah ini levelnya level free. Nah, ketika kita pakai CHR yang level free, semua interface itu dibatasi cuma 1 Mbps saja. 1 Mbps saja. Ingat, jadi ya terpaksa yang kita praktekkan di sini itu maksimal 1 Mbps doang. Ya, nggak bisa lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu pasti tetap jalannya cuma 1 Mbps. Kalau kalian kepingin ya nyoba lebih dari 1 Mbps, ya silahkan beli lisensi ke Mikrotiknya. Oke, untuk mempraktekkan ini kita butuh satu router lagi, ya. Jadi ditambahin satu router lagi. Karena di sini kalau saya pakai PC yang ada desktopnya yang bisa speed test gitu mungkin agak berat, jadi kita pakai router aja satu ini. Di router yang ketiga ini kita sambungkan ke router yang kedua lewat Ether 3 deh. Nah, oke, saya start. Jadi ini nanti konsepnya gini. Si Mikrotik 3, si CHR3 ini akan speed test ke CHR1 gitu ya. Nah, yang membatasi otomatis si CHR2 ini tadi. Jadi nanti batasannya kita kasih di CHR2. Oke, sekarang saya ini dulu. Saya sambungkan dulu biar bisa di remote dari Mikrotik menggunakan tool Romon yang sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi tool Romon, kemudian set enable-nya yes, secret-nya 12345. Terus sekalian aja identitasnya diganti. Ini CHR03. Oke. Oke, sudah. Kemudian saya buka Winbox baru. Connect to Romon. Ya, CHR3-nya udah keluar ya. Oke, sekarang saya konekkan ke CHR3. Nah, ini sekarang ada di CHR3. Kemudian kita harus bikin static routing dulu. Jadi
pastikan semuanya harus ini ke sini harus bisa komunikasi dulu gitu. Karena kalau ini ke sini nggak bisa komunikasi, ya apa yang mau dibatasin gitu. Oke, berarti saya tambahkan static routing. Kita pakai IP lanjutannya ini deh. Ini kan 0102 nih. Berarti yang di Ether 3 itu saya kasih 05/30. Oke, ini taruh mana ya ini ya? Taruh sini deh, taruh sini. Oke, kurang panjang dia. Ya wis lah. Ether 3 ini dipindah gini aja deh. Nah, oke sip. Oke, Ether 3-nya 05. Kemudian Ether satunya CHR3 itu 06/30. Nah, yang di sini 06/30. Sip. Oke. Yuk, yang di sini 06 di CHR3. Oke. Kemudian yang di CHR2 itu 05. Di Ether 3 tadi. Oke, sip. Sekarang harusnya mereka sudah bisa komunikasi. Coba. 06. Oke. Sip. Sekarang ini ke ini sudah bisa komunikasi. Nah, berikutnya nih, ini ke sini gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Oke, di CHR3 berarti saya harus kasih static routing. Oke, di sini ini kasih default gateway aja karena itu satu-satunya jalan. Jadi sekalian dijadikan default gateway aja. 05. Nah, baru setelah itu di yang CHR01, nah ini di sebelah kiri, ini harus kita kasih tahu nih network ini dia harus lewat CHR2 gitu kan ya. Oke, IP rute 804/30 itu lewat 02. Oke, sip. Seharusnya sekarang antara JR1 sama JR3 udah bisa komunikasi nih. Coba. Ping 06. Oke. Sekarang sudah bisa komunikasi mereka berdua. Nah, sekarang saya coba nih. Saya coba belum saya kasih limit ini ya. Ini belum dikasih QoS, belum dikasih QE. Jadi saya coba untuk melakukan bandwidth test ke arah 01. Oke. 01 protokolnya ya UDP aja lah. Oke, coba default dulu deh. Jalankan. Oh, sorry. Ini belum dikasih. Oh ya sudah admin ya. Oke, sip. Yuk. Jalan. Nah, ini oke. Dia receive-nya gitu ya. Ini belum dikasih limit apa-apa gitu ya. Ini 900 hampir 1 Mbps ya. Seperti yang saya bilang tadi karena ini free CHR. Jadi free CHR itu walaupun kabelnya itu 1 giga tetap dia kan jalannya di 1 Mbps gitu. Kalau mau dapetin angka maksimalnya ya beli lisensinya. Oke, itu untuk UDP. Sekarang saya coba TCP dan itu tadi receive tok ya, download tok. Nah, sekarang download sama upload nih. Kita coba nih. Download sama upload. Wih, genjotan pertamanya itu 2 Mbps tapi setelah itu turun gitu ya. Nah, ini ya. Tetap 1 Mbps ya. Oke, sip. Stop, coba upload. Uploadnya tadi kayaknya nggak kelihatan deh. TX, coba gitu dulu. Oke, itu ya, kelihatan ya. Hampir 1 Mbps, hampir ini ya, hampir. Ya itu tadi, makanya nggak bersaklek 10 Mbps gitu, nggak. Gitu. Sebetulnya ada sih fitur yang bisa membatasi benar-benar saklek gitu, namanya traffic engineering, cuman itu advance banget nanti lah, itu lamalah masih gitu ya, itu ada. Tapi fitur itu ada sebetulnya, yang lebih, yang nyaris presisi banget itu ada, namanya traffic engineering. Tapi saya sendiri labnya ya nantilah. Oke, itu ya. Itu 1 Mbps. Jadi ini belum kita kasih limit apa-apa dan terjadinya 1 Mbps. Sekarang misalkan gini, saya kepingin
ini traffic yang di CHR03, downloadnya kalau dia download dari CHR1 itu cuman berapa ya? Misalkan 500 deh, 512 kbps misalkan seperti itu untuk downloadnya. Kemudian uploadnya 256 kbps misalkan seperti itu gitu. Jadi walaupun ini dia support sampai 1 mbps tapi kita limit hanya 512 untuk download dan 256 untuk upload. Nah, oke. Caranya kita masuk ke CHR2 gitu ya. Nih, saya sekarang ada di CHR2. Kemudian di menu Kiwi nih. Nah, Kiwi. Di sini ada 4 tab, simple Kiwi, interface Kiwi, bla 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 sampai Kiwi tipe. Nah, ini kita pakai yang simple Kiwi dulu deh. Jadi kita akan membahas di simple Kiwi ini saja karena sebetulnya untuk kebutuhan yang dasar simple Kiwi ini saya rasa sudah cukup sih, sudah cukup mumpuni gitu ya. Oke. Sekarang caranya gitu ya. Jadi kita klik tambah. Nah, ini jendelanya tak tutupin aja dulu kali ya. Oke, ini. Diklik tambah. Nah, muncul seperti ini, namanya terserah gitu ya. Kemudian target ini berarti mana yang mau dilimit, bisa berupa subnet gini, bisa berupa satu alamat IP gitu ya. Bisa juga dalam bentuk interface. Ya, itu terserah. Misalkan saya sekarang mau pakai yang IP kan gitu. Di mana di sini IP-nya itu 06 gitu kalau yang /32 atau kalau pengen satu subnetnya kena semua berarti ya 04/30. Misalkan ini satu komputer deh, misalkan satu komputer berarti saya cuma mau ngelimit yang satu router tadi ya 192.168 sorry 06. Nah, limitnya itu ditaruh di sini nih. Ini max limit. Ini untuk upload yang sebelah kiri, download sebelah kanan. Berarti downloadnya kita kasih 512. Uploadnya saya kasih 256. Nah, kayak gini ya. Apply. Oke. Setelah di-apply, di sini akan nambah nih. Nah, ini ada satu value baru. 256 sama 512. Sekarang seharusnya itu sudah terlimit. Gampang banget ya, cuman gitu doang. Oke, sekarang kita coba. Sekarang saya coba ini arahnya ke 01 TCP untuk downloadnya dulu deh. Receive gitu ya. Start. Tuh ya, kelihatan. Dia berkisar di sekitaran 500 kbps doang. Jadi nggak akan lebih. Ya lebih kurang sedikit sekitaran itulah. Sekitar 512 kbps. Oke, sekarang saya coba untuk uploadnya. Send. Nah, ini bisa dilihat. Yang sebelah kiri ya, ini TX, RX. RX itu receives. Yang T ini transfer. Nah, ini dia jalannya ya sekitar 256 itu. Nah, itu memasang simple Kiwi sederhana itu gitu ya. Ya untuk basic ya, untuk satu kita kalau mau membatasi satu gitu aja satu node gitu. Oke, sekarang saya stop. Nah, berikutnya oke ini oke. Kemudian ini ya, sorry. Ada satu parameter lagi yang bisa dipakai bisa juga enggak terserah. Jadi kalau Anda lihat di mana tadi CHR02, ini ya, ini saya buka lagi. Nah, di bawah ini kan ada DST nih. Nah, ini maksudnya tujuannya. Jadi kalau cuman masang target doang, gitu ya, maka yang dibatasi 06, si 06 tadi, dan itu nggak peduli dia mau kemanapun, keluar kemanapun, itu dibatasi. Gitu ya. Tapi misalkan kita kepingin batasinya cuman ke suatu alamat tertentu, gitu ya. Misalkan batasinya cuman ke itu tadi, 1001 itu tok. Nah, ini kita bisa kasih di DST ini tadi. Nah, jadi kalau kita tambahkan di DST, jadi yang ke limit itu cuman 06 ke 01. Ya. Sisanya ya enggak terus gitu lanjut. Nah, itu dia. Itu. Kemudian yang perlu jadi catatan lagi yang sering salah gitu ya, yang sering miss gitu ya. Jadi pembatasan itu harus di topologinya dia posisinya harus benar, positioningnya harus benar. Nah, ini kenapa kok saya taruh di CHR2? Karena kalau CHR3 mau ngubungi CHR1 dia kan lewat CHR2. Jadi jangan sampai pembatasan ini Anda taruhnya itu di tempat yang salah gitu ya. Misalkan Anda batasinya mau CHR3 ke CHR2, terus batasnya Anda taruh di CHR1, ya kacau rek gitu. Karena si CHR3 ini mau ngubungin CHR2, dia nggak perlu lewat CHR1 dulu. Dia kan bisa langsung lewat kabel ini. Nah, itu. Itu yang perlu positioningnya harus pas gitu ya. Itu terutama terjadi kalau Anda sudah ngurusin banyak router ya. Kalau 3 gini mungkin kelihatan banget gitu. Ini mau ke sini dia lewatnya CHR2. Jadi naruh limitnya di CHR2. Tapi kalau routernya udah banyak, nah ini yang harus
hati-hati gitu ya. Oke, sekarang kembali lagi ke ke Simple QE. Nah, di Simple QE itu ada juga fitur namanya burst. Ya, burst. Jadi burst ini kalau Anda lihat nah ini sekarang saya coba buka lagi. Nah, ini di bawah ini kan ada ini istilah burst gitu ya. Burst itu kayak ini loh, kayak apa ya? Dia itu kita bisa ngatur kayak ngegas di waktu-waktu tertentu gitu. Wah, segitulah kira-kira. Jadi di burst kalau kalau tadi ya, kalau di tanpa burst atau kondisi burst-nya itu dalam kondisi unlimited seperti ini, dia akan menjaga di ini ya, di MIR-nya istilahnya, max max ininya, max limitnya. 256 sama 512. Nah, kita juga bisa ngatur misalkan untuk detik-detik tertentu orang itu bisa dapat lebih dari ini. Nah, itu bisa diatur gitu ya. Nah, ini terutama gini. Contoh kasusnya di lapangan, misalkan kita kepingin orang yang browsing itu seolah-olah dia itu kelihatan lebih lancar, lebih kencang daripada orang yang download. Gitu. Nah, jadi kita memberikan memberikan apa ya, memberikan space lebih untuk orang yang cuma browsing-browsing doang daripada orang yang lagi download file gede gitu ya. Nah, itu kan kadang sering tuh gitu biar biar adil lah antara orang yang browsing sama yang download gitu ya. Masa orang yang browsing kalah sama yang download gitu ya. Nah, itu bisa kita memanfaatkan si burst ini gitu ya. Dan hitungannya jadi gini, burst ini sudah agak sedikit matematis gitu ya. Burst itu komponennya ada 3. Ada burst limit, ada burst threshold, sama burst time gitu ya. Burst limit ini maksudnya ini ya. Aku lali rek. Bla 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 bla. Nah, ini. Jadi jika data rate lebih kecil dari burst threshold, maka burst-nya itu akan dilakukan sampai dia mencapai burst limit. Gitu. Jadi misalkan selama dia belum memenuhi burst threshold, misalkan burst threshold-nya itu adalah 256 misalkan gitu ya. Maka dia bisa dapat burst kecepatan lebih sampai 768K misalkan seperti itu misalkan gitu ya, misalkan. Kemudian untuk uploadnya itu burst limitnya itu di 512, threshold-nya di 128. Jadi kalau dia browsingnya itu masih apa namanya, dia ngakses jaringannya itu masih 128K gitu ya, belum naik-naik, dia akan digenjot nih uploadnya sampai 512 itu. Nah, kemudian selama berapa lama gitu ya. Nah, disinilah fungsi si burst time gitu. Jadi selama berapa lama itu misalkan kita kepingin genjotnya 3 detik, tapi bukan berarti burst time-nya itu 3 detik, enggak seperti itu gitu. Jadi ini agak sedikit rempong memang gitu. Jadi mana ya? Nah, ini. Nah, ini contoh kasus. Misalkan burst threshold-nya 128K, burst limitnya 512, rasionya 128 512K. Jadi kalau mau melakukan burst 5 detik, rumusnya seperti ini. Jadi 5 detik dibagi ini tadi rasionya 0,25. Berarti yang harus di-set di burst time-nya itu 20 detik. Jadi kalau ini tak taruh 20 gini, dia akan selama 20 detik terakhir gitu ya. Kalau dia masih kurang dari burst threshold, dia akan dapat genjotan selama 5 detik. Kira-kira kayak gitu. Hitungannya seperti itu ya. Jadi ngitungnya burst threshold-nya berapa, burst limitnya berapa, terus kalian hitung rasionya dulu. Nah, baru setelah itu kalian kepingin burst berapa lama nih. Misalkan kepinginnya 5 detik ya berarti 5 dibagi rasio. Atau kalau kepingin burstnya cuma 1 detik aja berarti ya 1 dibagi rasionya. 100 bagi 25 itu berarti 4 detikan. Nah, hasilnya 4 detik. Nah, itu ya. Itu burstnya. Itu cara mengkonfigurasi bursting di Simple QE. Itu oke, ini yang tadi. Kemudian begini. Nah, ada lagi gini. Simple QE ya, ini tak apply deh, apply. Nah, atau mau dicoba dulu, Mas kesuwen deh. Enggak nutut nanti gitu ya. Nanti silahkan dicoba sendiri di Gen S3-nya masing-masing. Nah, kemudian begini nih. Jadi kalau di Simple QE yang default ya, yang begini doang gitu ya. Dia itu nah ini kan targetnya kebetulan satu komputer. Jadi dia akan melimit satu komputer. Nah, misalkan ini saya pakai subnet 04/30. Berarti kan dia akan ngelimit si 05 sama 06 nih. Si 05 sama 06. Nah, si 05 sama 06 ini itu nggak dibagi rata rek gitu. Jadi kalau misalkan 05-nya lagi download dan dia lagi make semua QE-nya gitu, otomatis yang 06 nggak kebagian gitu. Makanya kenapa di sebuah jaringan publik yang
notabene yang pakai lebih dari satu node gitu ya. Kadang ketika ada satu orang lagi download gitu ya, kemudian orang yang lain kan akan kecepatannya akan turun tuh gitu ya. Nah, iya kan gitu ya. Jadi kalau yang satu download, yang lain akan turun. Mesti akan nyalain, kamu download ya gitu ya. Kok ini lagi lemot internetnya dan segala macam. Wah, itu kan gitu. Ada seperti itu kan gitu ya. Nah, di mikrotik itu bisa dibatasi. Ya, oke. Jadi kita harus kenal istilah ini dulu. Namanya staged limitation. Jadi ada CIR itu batas bawah, kemudian MIR itu batas atas. Yang tadi kita pakai ini di max limit, ini MIR, ini batas atasnya. Jadi kalau kondisi jaringannya down ya dia bisa turun gitu ya, bisa turun. Misalkan yang pakai lagi rame atau gimana itu dia bisa turun. Nah, kita juga bisa nih ngasih batas bawah. Itu adanya di ini, di tab advance, kemudian di limited add ini. Nah, ini jadi misalkan ya. Ini ya. Jadi sekarang kondisinya gini deh. Burst-nya tak hapus dulu biar logikanya jadi mudah. Ini tak balikin dulu deh. Ke unlimited dulu. Oke, jadi ini kita hilangkan dulu kondisi burst-nya biar hitungannya jadi gampang. Oke. Kemudian sekarang target download-nya 512, target upload-nya 256 gitu ya. Nah, ini kan untuk semua komputer yang ada di 04 gitu ya, yang ada di 04/30 berarti 05 kena, 06 juga kena. Oke, gitu ya. Ini DST-nya tak hilangkan dulu deh, wes biar kena dulu semuanya. Nah, sekarang misalkan nih ya. Itu kan berarti ada dua nih, yang kena limit ada dua, 05 sama 06. Berarti yang kena itu si router ini sendiri, si CHR02 yang pakai alamat IP 05 sama si 06. Yo, ini sama-sama kena limit dua-duanya. Misalkan kita kepingin memprioritaskan satu node lah ya. Ini kan sering juga nih ya. Contoh kasus di lapangan misalkan bos kalian gitu kepingin semua karyawan di limit kecepatannya segini tapi khususon untuk komputerku itu kudu lebih gitu ya. Jadi kalau sibuk komputerku itu kudu diprioritaskan misalkan seperti itu. Nah, itu bisa. Caranya gitu ya. Jadi kita pakai ini limitnya kita bikin dulu. QW1 itu untuk semuanya dulu ya. Jadi semuanya itu 512, downloadnya 256. Oke. Seperti ini ya kondisinya. Nah, kemudian untuk misalkan untuk ini, mana tadi? Sorry. Untuk si CHR2 yang lewat CHR2 ini diprioritaskan. Dia bisa make lebih dari yang koncone mau, koncone. Jadi caranya kita plus gitu ya. Kemudian QW2 ini jadi yang tadi bikin dulu. Setelah itu 05 ya, 05. Itu ininya sama, MIR-nya tetap sama karena tetap sama-sama kalau dia lagi sendirian jadi bisa pakai semuanya gitu ya. Nah, 512. Kemudian di limit add-nya ini kita kasih misalkan walaupun sesibuk apapun si yang tengah tadi router tengah itu dia downloadnya harus minimal dia dapat 384 misalkan gitu. Terus untuk uploadnya dia tadi kan limitnya 128 misalkan kayak gitu deh. Kemudian parent. Nah, parentnya ini diganti QW1 karena dia nanti parentnya QW ini. Ini ya, limit add-nya di set, CIR-nya tadi di set, kemudian parentnya QW1. Ini gini. Nah, sekarang sesibuk apapun si jaringan gitu ya, selama jaringannya masih memenuhi, si 05 itu dia akan dapat minimal 384 walaupun kondisi jaringannya sibuk. Dia akan dapat 384. Nah, itu caranya. Jadi prioritas bosnya dikei prioritas. Terus kalau misalkan untuk memastikan nih, yang satunya nih ya, yang 06 gitu misalkan biar lebih pasti lagi. Nah, 06-nya kalian sebetulnya 06-nya udah ikut yang ini sih, gitu. Enggak perlu dikasih pun udah. Jadi sisanya 06-nya dia ikut sisa-sisa jaringan lah ya, sisa bandwidth-nya tinggal berapa ya wis dia ikut itu gitu ya. Itu kira-kira kayak gitu. Tapi si bos ini kalau dia lagi make, dia akan dapat si CR itu tadi. Nah, itu caranya kita memberikan prioritas bandwidth ke suatu node tertentu. Nah, oke. Sekarang kembali lagi ke masalah yang tadi nih. Masalah yang download. Jadi kalau misalkan downstreamnya limit downloadnya tadi 512, kemudian ada yang lagi download, berarti kan dia lagi download tuh kan
dia make traffic download terus-terusan ya. Akhirnya kan trafficnya dihabisin sama si satu node itu, gitu ya. Nggak adil dong gitu. Akhirnya orang lain nggak bisa internetan gitu, atau internetnya jadi lemot banget gitu ya. Nah, ada caranya, ada caranya. Jadi kita bisa memanfaatkan yang namanya PCKey atau per connection queue. Nah, PCKey ini dia akan membagi ya sesuai dengan berapa jumlah node yang pakai jaringannya gitu. Jadi misalkan nih, PCKey-nya kita set max limitnya itu 2 M, 2 mega. Kemudian yang lagi pakai jaringannya itu 2 user. Ya. Maka si user 1 sama si user 2 itu akan dapat 1 M-an gitu. Nah, jadi lebih adil kan. Kalau yang lagi pakai 4, maka yang 4 itu akan dapat ya setiap dari 4 itu akan dapat 5/12-an. Begitu juga seterusnya. Jadi benar-benar dibagi secara adil. Nah, ini PCKey, per connection queue istilahnya. Oke, nah sekarang kita coba deh, kita coba belajar yang PCKey dulu. Caranya, oke. Caranya simpel banget kok. Masih simpel. Jadi ini saya hapus dulu. Oke, ini saya hapus dulu. Yes. Karena ini PCKey berarti targetnya itu harus subnet ya, otomatis. Ya bisa kalian tetap satu node tapi akhirnya percuma juga ngapain pakai PCKey gitu ya. Nah, berarti kan kita harus targetnya ini harus ada banyak komputer, otomatis di sini jadinya akan subnet gitu ya. Atau pakai interface juga boleh, mau pakai opsi interface gini juga boleh, terserah deh. Wis, seperti ini gitu ya. Saya ini tak apply dulu. Oke, nah, kemudian gitu ya. PCKey-nya, jadi opsi PCKey-nya itu sebetulnya ada di sini, di QE tipe. Nah, QE tipe ini ada banyak. Jadi kalau defaultnya tadi, kalau Anda lihat di nah ini QE tipe, kita itu sebetulnya pakai QE tipenya itu default small, pakai yang ini. Vivo pakai first in first out gitu ya. Nah, QE size-nya itu 10 paket. Jadi 10 paket di first in first out, kira-kira kayak gitu. Nah, ini kita tinggal ganti aja ke PCKey nih. Nah, ini nih. Di sini kan sudah ada nih. PCKey download default, PCKey upload default. Ya, ini ganti aja. Target uploadnya ke PCKey upload default, PCKey download default. Yes, seperti ini. Apply. Dah. Maka sekarang semua node di bawahnya itu akan pakai prinsipnya si PCKey ini. Yes. Sesederhana itu. Jadi 512, ini kan 512K ya. Kalau yang pakai satu ya berarti 512 jika 01 node itu full tank gitu ya, gaspol, jos, gitu. Nah, kalau dua yang pakai berarti jadi 256-an. Kalau 4 yang pakai berarti 128-an. Wih, sesederhana itu. Jadi cuman ganti ke PCKey ini. Itu ya, itu caranya ya. PCKey upload, PCKey download. Nah, kemudian PCKey ini juga di dalamnya PCKey ini masih ada opsi-opsi lainnya lagi. Jadi kalau pakai PCKey, Anda ngeset burst table-nya, kan tadi kita sudah sempat bahas burst sedikit tuh. Burst-nya kan kalau yang default tadi yang awal itu burst-nya taruh di sini gitu ya. Nah, kalau pakai PCKey, Anda bisa taruh burst-nya di sini, di PCKey-nya. Tapi ini default-nya lebih baik jangan diutak-atik ya. Jadi mending Anda bikin baru. Nah, bikin baru kayak gini. Nah, ini terus diganti PCKey gini. Atau kalau misalkan bingung, ini PCKey download-nya di double klik gini, di mau wah hilang. Nah, ini kemudian di copy. Nah, tulis di DW, bikin DW gitu ya, bikin DW. Jadi bikin sendiri, bersnya taruh di sini. Yes, itu caranya kayak gitu. Kalau untuk PCKey, bersnya ditaruh di situ. Lebih baik ditaruh di situ sih. Ya bisa ditaruh di sini. Cuman nanti dampaknya kan akhirnya kena semuanya kan. Ya, makanya lebih enak ke PCKey. Kalau PCKey taruh di situ sih, taruh di kiwi tipenya. Oke, itu oke, kayaknya itu tentang PCKey. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan bahas mengenai tunnel nih. Tunnel atau apa ya bahasa Indonesianya, tunnel itu terowongan kali ya. Jalan bawah tanah, wis bola. Pokoknya itu intinya tunnel itu jalur khusus pada jaringan komputer gitu ya. Nah, oke, coba kita coba dulu. Sekarang gini deh. Ini saya hapus dulu. Wis kiwi-kiwian ini dibusuk dulu. Oke. Nah, kemudian berikutnya gini. Sekarang CHR3, kalau mau ngubungin CHR1, dia kan lewat CHR2, kemudian baru ke CHR1. Gitu ya. Begitu juga kondisi yang terjadi di jaringan beneran atau di internet gitu ya. Ketika Anda ngubungin sebuah node, misalkan Anda buka Google gitu ya, Anda kan akan muter ke beberapa router tuh gitu ya. Dan itu akan kelihatan melalui trace route gitu ya. Jadi misalkan nih sekarang di CHR3, saya mau ngubungin si CHR1. Saya pakai tool trace route gitu ya. Jadi di Mikrotik ada juga trace route 01 misalkan gini.
Nah, ini saya start. Nah, ini kan kelihatan. Saya akan ngubungin si 05 dulu. Jadi ngubungin ini dulu. Set ke sini dulu. Oke. Baru setelah itu dia meluncur ke 01. Baru dapat si 01-nya. Gitu ya. Oke ya. Stop. Atau misalkan lagi saya trace route ke google.com misalkan. Set. Nah, saya akan ngubungin 05 dulu, kemudian ke 01, kemudian keluar 02. Nah, ke atas kan ke internet gitu ya. Baru setelah itu dia nyariin Google tuh. Bunang di Google ya, wis gak ngerti aku gitu ya. Nah, dia akan nyariin Google. Oke, gitu ya. Itu yang terjadi di routing di layer 3. Nah, sekarang misalkan nih, ada suatu kondisi yang mengharuskan bahwa ini itu harus terhubung langsung ke sini. Gitu ya. Jadi CHR3 itu harus terhubung langsung ke CHR1 yang apa ya? Yang terhubungnya itu apa ya? Terhubung secara langsung lah. Jadi ininya itu jalurnya itu nggak kelihatan gitu. Pokoknya ini terhubung secara langsung. Atau mungkin Anda butuh butuh koneksi layer 2 gitu kan, kadang ada tuh gitu. Jadi misalkan yang di sini IP-nya 11 gitu ya. Kemudian yang di sini juga 10/24, di sini juga butuh 10/24. Jadi seolah-olah dua tempat yang terpisah secara geografis ini itu berada di satu segmen yang sama. Gitu. Nah, itu kan sering juga tuh gitu ya, seperti itu kondisinya. Itu misalkan ada satu aplikasi server gitu, web apps gitu yang dijalankan pakai server lokal gitu, dan itu nggak boleh dipublish ke internet gitu ya. Tapi yang sini juga boleh make. Jadi biasanya apa ya, aplikasi-aplikasi keuangan gitu loh yang urgent-urgent yang nggak boleh dipublish di internet gitu. Nah, itu kan dia butuh butuh private connection lah, butuh koneksi yang benar-benar aman. Nah, untuk kondisi yang seperti itu, kita bisa memanfaatkan si tunnel ini. Jadi kalau topologinya kira-kira kayak gini, jadi di sini ada kumpulan komputer gitu, kemudian lewat router lagi, lewat router dan seterusnya sampai ke tujuan ininya gitu. Nah, kita bisa pasang tunnel di sini. Nah, tunnel di sini. Jadi seolah-olah ini tidak ada, seolah-olah. Walaupun sebetulnya ada ya, tapi seolah-olah itu nggak ada. Gitu. Nah, tunnel ini jenisnya ada banyak banget. Mulai dari yang proprietary-nya milik Mikrotik yang cuma bisa di Mikrotik doang, sampai yang bisa dipakai lintas vendor itu juga banyak. Gitu. Nah, salah satu mungkin yang paling simpel kita pelajari ini namanya PPTP, point to point tunnel protocol gitu ya. Kalau Anda sudah biasa ngotak-ngatik atau Anda sudah biasa ngutak-atik jaringannya di Microsoft Windows, itu harusnya Anda tahu sih PPTP ini, karena di Windows tuh biasanya sudah tersedia secara default gitu ya tunnel untuk PPTP di konfigurasi networknya. Gimana sih caranya? Saya lupa. Kayaknya ada deh di sini. VPN. Lebih kita. Wih. Coba cek dulu. Halo. Nah, ini kan built-in VPN tipe. Nah, di Windows tuh sudah tersedia. Jadi di Windows tuh sudah ada PPTP. Mesti Anda kalau pernah main-main VPN, PPTP, yes, kurang lebihnya paham lah maksudnya gitu ya. Nah, di Mikrotik itu bisa difasilitasi gitu ya. Jadi di Mikrotik itu ada fitur tunnel PPTP ini, PPTP namanya. Point to point tunnel protocol gitu ya. PPTP ini ada dua, ada PPTP server, ada PPTP client. Server itu berarti yang menyediakan, gitu. Terus client itu yang connect ke si server itu tadi, gitu ya. Nah, itu kemudian iki apa iki? Ini bla 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 bla. Oke. Ini oke. Langsung praktek aja deh, langsung praktek gitu. Jadi misalkan sekarang si CHR3 itu mau bikin jalur khusus ke CHR1. Nah, berarti yang jadi servernya kan CHR1 nih. Oke. Yang pertama dilakukan di CHR1 ya kita close saya biar kita tidak bingung. Oke, nih fitur PP pokoknya yang point to point apa ya? Yang tunnel itu fiturnya itu ada di sini. Di PPP ini. Ya. Jadi kalau dibuka menunya seperti ini, ya. Yang pertama dilakukan karena CHR1 ini dia jadi server, PPTP servernya diaktifkan dulu. Nah, ini diaktifkan dulu. Dicentang, enable. Dan pastikan default profilnya itu yang default encryption. Karena kalau nggak default encryption, ya otomatis nggak ada enkripsinya ya. Dia akan, apa namanya, lalu lintas datanya itu nggak dienkripsi gitu. Padahal salah satu keunggulan tunnel itu adalah jaringannya itu terenkripsi. Gitu.
Nah, itu PPTP. Oke, setelah diaktifkan berarti dia sudah aktif. Berikutnya kita akan nambahin ini. Nambahin yang namanya profile. Profile ini tambahin nggak sih? Coba dulu ya. Nah, oke, iya betul, ini ditambahin. Oke. Ini kira-kira langkahnya gitu ya. Kurang lebihnya langkahnya akan seperti ini gitu. Jadi di router X ini router yang CHR1 tadi gitu ya. Servernya di set enable dulu, kemudian kita bikin pool dulu, Si, iki nek full screen ini kan aku nggak ketok akhirnya. Bentar. Ini tak hidden dulu aja deh. Ini apa ya? Ini, oke, ini sih. Oke. Sih, kita hide dulu deh. Hide. Nah, oke, gini kan lebih enak lah daripada full screen. Bisa geser-geser. Nah, oke. Kemudian yang pertama dilakukan kita bikin pool dulu. Ya, bikin pool. Jadi pool itu yang ada di DHCP. Setelah tadi diaktifkan ya, diaktifkan dulu pertama. Diaktifkan terus kita bikin pool. Nah, ini di IP pool. Nah, ini yang ada di DHCP server tadi. Jadi kita kasih pool khusus untuk si si PPTP. Kita kasih pool khusus untuk PPTP. Misalkan di sini saya pakai ini deh. Pool utamanya pool PPTP, pool PPP ini aja kali ya, pool PPP gitu. Kemudian addressnya itu kasih 172 deh biar beda. 1 sampai 172.16.0.254 misalkan gini, misalkan. Jadi nanti node yang akan connect gitu, yang akan connect ke si PPTP server ini dia akan dikasih alamat 01 sampai 0254. Kisaran itu ya. Tahu kalau Anda bingung 02 gini deh biar. Soalnya gini ya di PPTP itu dia nggak bener-bener pakai konsepnya subnet yang slash itu. Jadi slash 24 itu kan harusnya yang 00 itu kan dia jadi alamat network, yang terakhir yang 0255 itu kan jadi alamat broadcast gitu. Tapi di point to point kayaknya itu nggak berlaku kayaknya gitu. Nggak semua juga sih ya, tapi itu kayaknya nggak berlaku deh. Jadi kayak bener-bener namanya juga point to point gitu ya. Addressingnya itu bener-bener one by one gitu lah. Tapi ya sudah lah, untuk mempermudah kita 02 sampai 0254 berarti kan kita mau ngasih 00/24 deh kira-kira. Wes tak klik oke gini deh. Berarti nanti pool PPP-nya itu dia akan kasih 172.16.02 sampai 0254. Oke, gitu ya. Setelah itu kita bikin profile. Nah, ini, bikin profile. Bikin profile dulu. Jadi kembali ke menu PPP tadi, kemudian di profile kita bikin baru. Yes. Si aja ya, namanya terserah lah ya, profilnya boleh profile 1 gitu dok boleh. Kemudian kita set local address sama remote addressnya. Yes. Local address itu berarti alamat si server PPP-nya ini gitu ya, server PPTP-nya ini 01 misalkan. Kemudian remote address-nya kita kasih pool tadi, pool PPPP. Nah, gitu. Terus mari klik OK. Nanti di sini akan nambah satu value baru lagi gitu. Namanya profile one. Ya, profile one. Setelah itu kita bikin secret. Jadi secret itu isinya username sama passwordnya. Username sama password untuk orang connect ke si server PPTP-nya ini. Nah, kita kasih di sini. Misalkan PPP gini aja wis. PPP 1 passwordnya 12345 misalkan gitu ya. Servisnya wis set any aja, kalau misalkan cuma PPTP doang, PPTP gini boleh, any boleh, terserah kalian suka-suka. Kemudian profilnya, nah ini pakai profil 1 ini. Sip. Nah, kayak gini kurang lebihnya. Oke ya, paham ya? Ini diklik OK, udah. Nanti akan muncul satu value baru di sini. Berarti nanti loginnya pakai PPP1, passwordnya 12345. Karena saya set kayak gitu. Nanti kalian set ya sesuai dengan kalian sendiri. Terakhir kita bikin ini nanti dulu. Value ke-6 nanti dulu. Sekarang kita lari ke kliennya. Ya, klien. Kita lari ke kliennya. Kliennya mana? CHR3. Sisi ntar kok ceket. Oke, nah sip. Kliennya CHR3. Nah, caranya gitu ya. Anda boleh lewat PPP sini boleh, lewat interface juga boleh nambahkan kliennya, terserah bebas gitu.
Misalkan ya karena paling ini kita karena apa biar nggak bingung menunya jadi satu di PPP aja. Ini diklik plus gini, ya. Oke sudah. Kemudian di sini ada PPTP klien. Nah ini, ya masuk ya. Gitu ya. Nah ini PPTP out 1 namanya terserah mau diganti juga boleh, dibiarin default juga boleh. Terus connect to mana? Yang bisa dihubungin tadi JHR satunya itu 01 kan. Username-nya tadi PPP1, passwordnya 12345. Profilnya ini default encryption karena tadi kan yang awal default encryption, yang di sini juga harus default encryption gitu ya. Kalau sudah klik apply, maka atau langsung klik OK juga boleh. Maka di sini nanti muncul satu value baru namanya PPTP out 1. Dan ini tandanya jalan dan belum itu di sebelah kiri ini loh. Kalau ada flagnya R, gitu ya, berarti dia sudah running, udah jalan. Maka sekarang seharusnya ini sudah connect secara PPTP ke si CHR1. Coba cek IP-nya. Nah ini kan, dia sudah dapat dari CHR1. Dia dapat 0.2. Coba kita cek dulu. Kayaknya belum bisa ini sih, tapi nggak tahu ya, coba ya. Bisa nggak? Oh, sudah bisa. Dia sudah bisa komunikasi ke si 01. Jadi sekarang kalau mau ngubungin CHR1 nggak perlu lagi lewat 192.168.01 tapi bisa langsung ke 172.68.01 dan ini sudah nggak ada ininya. Coba ya, saya trace root trace-nya 72. Nah, dia langsung gitu. Jadi si CHR2-nya ini tidak kelihatan sudah gitu. Jadi seolah-olah di sini ada satu satu jalur baru gitu ya, walaupun jalurnya itu jalur virtual, tapi itu seolah-olah dia ada satu jalur baru. Tuh, nggak kelihatan deh akhirnya. Ya, dan itu terenkripsi. Jadi kalau disadap di tengah-tengah gitu, misalkan si CHR2 ini nyadap, datanya nggak akan kelihatan secara natif. Gitu ya. Itu PPTP client. PPTP server. Apalagi yang perlu dibahas di sini ya. Oh, bla 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 bla. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga yang perlu jadi catatan, PPTP itu bekerja di protokol TCP, portnya 1723 sama protokol GRI. Jadi, kalau Anda mau pakai PPTP, itu jangan sampai port ini dengan protokol TCP itu diblokir firewall, gitu ya. Sama GRI-nya juga jangan diblokir firewall. Kalau ini diblokir firewall, ya Anda akan pernah connect gitu ya, karena kena firewall. Nah, itu catatan yang perlu Anda notice gitu ya di PPTP server ini. Jadi 1723 portnya PPTP. Ya, tunnel berikutnya yang bisa kita pelajari di awal-awal ini adalah ini. SSTP, yaitu Secure Socket Tunneling Protocol. Nah, ini mirip dengan PPTP yang dia berjalan di layer 3 juga. Cuman si SSTP ini dia jalannya di TLS channel. Artinya dia bekerja pada port 443 TCP nih yang digunakan juga pada HTTPS. Nah, ini solusi buat teman-teman yang kerja di jaringan yang port 1723-nya itu diblokir gitu kan, banyak banget kan gitu ya. Entah kantor, entah sekolah, universitas atau apapun itu yang mereka itu internet ketika masuk itu sudah langsung difilter sama firewall gitu ya. Kemudian banyak banget juga gitu yang si port 1723-nya itu diblokir sama firewall. Mungkin kalian kena juga gitu ya. Nah, akhirnya kan kalau 1723 ini diblokir sama firewall, kita nggak bisa bekerja dong dengan PPTP gitu ya. Dengan PPTP ya maksudnya. Bukan nggak bisa kerja beneran gitu. Maksudnya nggak bisa bekerja dengan protokol PPTP. Nah, ini solusinya. Untuk yang nggak bisa berjalan di port 1723, kita bisa pakai SSTP karena SSTP ini dia berjalannya di port 443 yang dimana 443 ini kayaknya jarang banget diblokir sama firewall. Jarang banget, bahkan mungkin hampir tidak pernah ya. Kenapa? Karena 443 ini dipakai juga buat HTTPS. Jadi ketika kalian mengakses gitu ya browser gitu ya, mengakses web menggunakan browser gitu yang itu ada S-nya HTTPS, bukan yang HTTP ya. Kalau HTTP itu jalannya di port 80. Nah, ini yang HTTPS itu sebetulnya kalian mengakses si port 443 ini tadi. Makanya kalau 443 ini sampai diblok, berarti ya seluruh node di bawahnya nggak bisa browsing nggak bisa buka web browser terus buka HTTPS bla 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 gitu. Makanya ini jarang banget diblokir ya.
Kecuali memang mungkin bos kalian, bos kantor gitu nggak mau semuanya browsing gitu, semuanya harus kerja, beneran kerja, nggak boleh browsing gitu ya. Entahlah ya kalau seperti itu gitu ya. Nah, oke. Kemudian gini, salah satu nilai plus lagi dari SSTP karena dia ini bisa menggunakan sertifikat SSL gitu. Jadi karena dia bekerja di TLS Channel, dia bisa pakai sertifikat SSL. Dan bisa juga enggak sih sebetulnya. Oke, kita coba aja deh langsung. Oke. Saya praktekkan aja. Jadi misalkan oke kembali ke kondisi ini gitu ya. Ini PPTP-nya sudah saya remove. Jadi sekarang masih kasusnya sama, si CHR01 jadi server, kemudian CHR03 ini jadi klien. Dimana nanti kalau di sini ada tunnel berarti si router 2 ini nggak akan kelihatan gitu ya di trace route-nya. Oke, yang pertama siapin servernya dulu. Jadi si CHR01 dulu. Oke, ini CHR01. Kemudian tadi PPTP-nya sudah saya matikan. Nggak harus dimatikan juga sih. Anda mau mengaktifkan 1-2 tunnel protokol nggak masalah ya. Cuman ini biar clear aja. Gitu. Nah, kemudian klik di ini, menu SSTP server. Ya, bentuknya seperti ini. Ini di enable. Kemudian yang ini default profile. Default profile-nya boleh ya pakai default encryption aja lah. Jadi ada 2 kali pertahanan gitu. Oh, gitulah ya. Oke. Ini yang pertama kita pakai default encryption dulu deh. Sertifikatnya known, TLS-nya ini biarin dulu seperti ini. Kemudian apply. Oke. Oke, berarti ini sudah ready si SSTP servernya. Sekarang di client. Ya, mirip-mirip ya, mirip-mirip. Jadi kalau yang PPTP tadi bedanya dia klik PPTP server yang di-enablekan ini gitu ya. Kalau SSTP itu yang ini, yang SSTP server. Ya, gampang kok ketika kita sudah sudah terbiasa dengan mikrotik. Saya yakin Anda semua juga pasti akan inilah menganggap itu mudah. Oke. Kemudian sekarang di klien nih, ini CHR3. Nah, CHR ini ketiga ini kita tinggal sama mirip kalau tadi BBTP client, sekarang SSTP client. Yes, connect to 0 berapa tadi? 01. Sertifikatnya non dulu deh, biarin ini centangnya dihilangi dulu aja karena kita belum pakai sertifikat. PPP1 passwordnya tadi apa tadi 12345, kemudian default encryption. Jadi kalau yang tadi karena tadi default encryption di sini default encryption, kalau tadi default ya di sini harus default gitu ya, harus sama gitu. Oke. Kemudian klik apply. Nah, di sini akan muncul nih SSTP client. Sama ya, mirip-mirip banget dengan PPTP tadi gitu ya. Kalaupun jalan dia tandanya R sama persis gitu ya. Nah, sekarang ini jalannya di SSTP. Oke, kita cek deh alamat IP-nya. IP-nya 172.16 sama persisnya. Jadi profile secret dan lain-lain itu tetap berguna di banyak tunnel ya. Ketika Anda bikin profile di di sini di ini profile sama secret di sini tuh bisa kita pakai di beberapa tunnel sekaligus kecuali kalian membatasi di bagian ini nih. Nah, ini nih di bagian secrets kemudian service. Nah, kalau ini dibatasi misalkan cuma PPTP doang, SSTP doang ya, dia jalannya cuma di protokol itu doang. Oke. Okay. Sekarang ini sudah terkoneksi nih. Sudah terkoneksi. Mbak, ping 92168 sorry. Tadi kan tunnelnya lewat 172 ya. 01. Oke, jalan. Sekarang kalau kita trace route tool trace route addressnya 01. Itu. Yang tengahnya nggak kelihatan gitu ya. Si CHR02-nya nggak kelihatan tetap. Oke. Nah, tapi nggak berhenti sampai di sini gitu ya. Jadi apakah ini sudah pakai enkripsi? Sepertinya sih sudah, harusnya sih sudah gitu ya. Cuman enkripsinya masih sama dengan yang si PPTP tadi karena dia pakai profile default encryption. Coba kita lihat ya. Profiles yang default encryption ini dia pakai enkripsi ini yo tandanya dia pakai enkripsi. Ya ini sih yes gitu tapi yes-nya itu yes apa itu ya bukan ini. Use encryption yes cuman kita nggak tahu ya enkripsi itu enkripsi kayaknya itu sih enkripsi yang pakai static key deh yang kuncinya itu cuma satu kunci sama masukkan sama bukanya itu satu kayaknya gitu kayaknya. Kalau kalian yes itu lengkapnya ada di teori kriptografi ya. Nah, sekarang the power of SSTP itu karena dia bisa pakai sertifikat gitu ya. Jadi sertifikat itu dimana kalau kita pakai sertifikat berarti kita menggunakan kunci yang sifatnya itu beda, dinamis gitu ya. Jadi kalau penggunaan sertifikat itu ada namanya public key, ada namanya static key gitu. Dimana kalau kita pakai enkripsi biasa nggak ada key gitu, kunci ya kunci. Tapi ini dia menganut prinsip
asinkronus asinkronus apa ya? Asimetrik, sorry sorry, asinkronus, asymmetric key. Gitu ya. Jadi ada key public, ada private key. Gitu ya. Nah itu lengkapnya dari kriptografi. Gitu ya. Oke, eh, caranya, gitu ya. Jadi caranya adalah pertama di server dulu. Jadi kita harus generate sertifikat itu di server. Ya. Di servernya SSTP maksudnya, bukan server mesin ya, servernya SSTP. Ya kalian mau pakai server mesin juga boleh, pakai OpenSSL. Itu tutorialnya ada di wikinya Mikrotik, kalian bisa cek sendiri. Nah, oke. Di sini sistem kemudian sertifikat. Nah, ini generate-nya di server ya, generate-nya di server. Kemudian setelah itu kita klik plus. Ini tak taruh sini dulu deh. Yes. Terus plus, klik plus. Nah, keluarnya kayak gini, ya. Oke. Kemudian kasih nama, myCA misalkan. Terus common name-nya myCA. Kita bikin ininya dulu, chain-nya dulu gitu ya. Jadi bikin sertifikat chain-nya dulu. Sudah, kalau sudah kemudian ke usage-nya. Nah, di bagian ke usage ini diilangi aja. Jadi cuman untuk CA-nya itu cuman pakai key cert sign sama CRL sign aja. Wes, apply. Nah, nanti kan akan muncul nih satu baru di sini ya. Ya, muncul satu value baru, kemudian design. Ya. Jadi ini sertifikatnya belum jadi nih, ini baru penanda tok. Gitu ya. Wes kemudian untuk CA-nya itu CACR-nya yang diisi. Diisi sama alamat IP si tadi si CHR01 ini yang bisa diakses dari CHR03. Nah, kalau ini ditaruh di router beneran yang connect ke internet gitu ya, dan Anda aksesnya lewat internet, berarti hostnya ini dikasih sama host IP publik kalian masing-masing. Gitu, oke. Udah, kalau sudah di start, nah itu nunggu ada loading. Oke, done, selesai, close. Oke. Nah, bedanya kalau dia sudah desain, sebelah kiri akan ada flag nih. KLATK itu berarti private key, terus T ini trusted, I ini wes apaan ya? Lali aku. Sisi coba kita lihat. Ini loh. Gitu. Nah, gitu. A itu berarti authority, terus L itu LLCRL gitu karena dia CA-nya kan ya. Terus K-nya itu berarti sudah ada private key-nya, T-nya trusted, bisa dipakai gitu ya. Wes, setelah beres chain-nya, sekarang klik new lagi. Kita bikin sertifikat untuk server. Nah, ini name-nya terserah ya, ini bebas-bebas. Ini saya tulis server gini biar gampang gitu aja. Udah, kalau gitu sama klik apply, tapi kayak usage-nya biarin default aja ya, nggak usah dihilangin kayak tadi, biarin default aja. Setelah itu klik sign. Yes. Nah, bedanya kalau yang chain tadi kan yang diisi CA CRL hostnya nih. Kalau sekarang itu diisi CA-nya. CA-nya ini dipilih chain yang tadi kalian bikin. Nah, ini lengkapnya ada di kriptografi gitu, caranya bikin apa namanya asymmetric key itu kenapa kok harus ada chain-nya bla bla bla, wis itu panjang kali lebar kali tinggi nanti. Itu di kriptografi. Oke, done. Kalau sudah selesai, nanti berarti di sini muncul satu lagi, ada flag-nya KA, dia key sama authority tadi. Terus bikin lagi, satu lagi untuk klien. Nah, untuk klien. Namanya terserah ya. KD usage-nya default aja, biarin, apply. Nanti muncul satu lagi di sini klien, terus kita sign. Mirip dengan server ya. Jadi CA-nya yang dipilih. Start. Nah, sertifikat klien ini yang nanti akan kita kasihkan ke CHR03. Jadi ke apa namanya di cert ini kalau menggunakan sertifikat kita harus ngasih sertifikatnya secara manual ke klien gitu ya. Ya bisa boleh dengan SCP mungkin, bisa dengan FTP atau kalian kopikan ke flash disk atau intinya itu harus diserahkan secara manual gitu. Walaupun ada sih ya, ada cara untuk cert request gitu, cuman nggak dibahas di video ini gitu. Oke, muncul sudah done, selesai. Nah, kemudian begini, yang satu lagi catatan ya. Jadi sertifikat ini itu untuk satu klien ya, jangan untuk lebih dari satu klien. Sebetulnya bisa sih mungkin ya. Mungkin satu sertifikat untuk banyak klien. Tapi saya sangat tidak merekomendasikan gitu ya. Kenapa? Ya, akhirnya sama saja gitu ya. Penggunaan sertifikat ini kan karena dia ada improvement dalam keamanan ya, keamanan data. Jadi biar nggak gampang biar nggak gampang disadap orang lah. Tapi kalau satu kalian pakai rame-rame kan akhirnya percuma juga gitu. Akhirnya semuanya pakai kunci yang sama gitu. Nah, makanya kenapa setiap klien buatlah satu
sertifikat sendiri, gitu ya. Oke, itu ya, itu catatan itu. Oke, setelah itu kalau sudah punya sertifikatnya, nah ini kan perlu kita transfer nih, perlu kita transfer ke si CHR03. Gitu ya. Makanya sekarang, oh ini di oke dulu, tutup dulu. Nah makanya ini double klik, ya. Ini ada menu ekspor. Di sini diekspor dulu. Diekspor sertifikat klien, bla bla bla. Kemudian isi pasfrase. Nah ini wajib diisi ya. Ini diisi karena kalau nggak diisi nanti kalian nggak dapet private key-nya. Diisi terserah wis bebas wis. Kita isi hello world menulis. Yes gitu ya. Ya benar sih memastikan. HELLOWORLD wis ini wis. Ekspor. Udah, oke. Kalau sudah diklik ekspor, maka nanti akan muncul di files. Nah, di sini akan ada dua. Ada shared export client sama shared export client key. Ya, ada CRT, ada .key. Karena kalau fast frasenya tadi nggak diisi, kalian cuma dapat CRT doang. Key-nya nggak dapat. Padahal ini penting dua-duanya, harus ada dua-duanya. Udah, kalau udah kita transferkan manual, tak download ke komputerku dulu aja. Secara paling gampang di download komputer dulu aja. Caranya tinggal drag and drop ya. Jadi kalau kalian pakai Winbox ya, file mau di-download tinggal klik-klik, pusing mau di-download apa aja tinggal di drag and drop ke Windows Explorer kalian. Wis beres kalau di Windows gitu. Kalau Anda pakai Winbox format, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak bisa kayaknya. Harus agak rempong sedikit gitu ya. Wis, kemudian di CHR03 ini kita upload ya, sama seperti ketika download. Jadi kalau download di drag and drop ke Windows Explorer, kalau kalian mau upload, nah ini tinggal di drag and drop ke Winbox-nya. Itu kenapa kok Winbox ini jadi ini ya. Jadi enak banget lah gitu untuk setting mikrotik. Oke, sudah. Nah, kalau sudah diupload ke CHR03, sudah, kemudian kita import si ininya, sertifikatnya. Jadi tadi diupload kan, udah masuk nih di file, tapi kan belum masuk ke menu sertifikatnya si CHR03. Nah, jadi di sini kita klik import di menu sertifikat, di sistem sertifikat tadi. Kita klik menu import. Nah, kemudian pilih tadi. Ini .crt-nya, terus masukin fastpress-nya tadi. Saya tadi hello world gitu ya. Oke, import. Setelah itu import lagi key-nya. Jadi sesudah CRT-nya import key-nya sekarang. Yes, import. Dan sampai di sini muncul K ya. Kalau sudah KAT ini baru benar gitu ya. Karena kalau cuma AT tok, berarti key-nya belum dapat nih, belum cucok gitu ya. Nah, makanya dimasukin nih si private key-nya. Makanya sekarang jadi KAT. Guys, kalau sudah seperti ini berarti sertifikatnya sudah siap dipakai gitu ya. Sekarang kita aktifkan SSTP-nya pakai sertifikat. Nah, sekarang yang lama tak disable dulu. Ya, SSTP-nya klien tak disable dulu. Nah, kemudian di CHR01, kembali lagi ke CHR01. Di SSTP servernya, ya, di SSTP servernya, itu ini sertifikatnya dipilih. Yang tadi udah kalian bikin. Yang server ya, coy, yang klien musuh klien di oporek gitu ya. Nah, server, pilih yang server. Oke, sudah selesai. TLS ini bla 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 bla. Oke, apply, terus klik oke. Nah, terus ini nih ada satu catatan ya. Di sini ada menu verify client sertifikat ya. Ini kalau kalian pakai sertifikat yang generate sendiri dari Mikrotik, itu ini mending kayaknya mending ini jangan diinstal deh. Iya, saya pernah nyoba ini dicentang itu gagal karena gini. Sertifikat itu kan ada yang beli gitu ya, ada yang beli beneran, yang authority gitu ya, ada yang sertifikat authority yang kita harus berlangganan, bayar setahun sekali gitu ya. Ada yang gratisan kayak gini, yang self sign kayak gini. Nah, kalau yang self sign kayaknya kalau itu ditentang akan error deh. Ini khususon untuk kalau kalian beli sertifikat ke pihak yang memang jualan sertifikat beneran. SSL, jualan sertifikat SSL beneran. Itu baru kayaknya bisa dicentang. Tapi kalau enggak usah dicentang karena ini self sign sih memang gitu kan. Mau ngecek kemana wong kita self generate sendiri gitu. Oke. Terus di CHR03 ya, di CHR03-nya. Nah, ini kan tadi device-nya ini kan. Dial out-nya ini ya. Nah, ini sekarang sertifikatnya kita pilih. Pilih yang kalian habis dapetin dari server tadi. Ini kan, CRT0. Kemudian ini ya, verify server address from certificate. Terus sini klik OK. Wes sudah tuhur gitu. Ya, biar cepat. Wes enable. Set. Nah, sekarang jalan. Dia running udah. Dan ini running menggunakan sertifikat ya, yang notabene kalau pakai sertifikat itu jauh lebih aman dibandingin
Enkripsi yang biasa. Oke, saya pause dulu deh, duhuran dulu. Nanti setelah duhur, saya lanjutkan satu tunnel lagi. Ya, oke. Tunnel terakhir pada video ini yang akan kita pelajari adalah PPPoE atau Point to Point Protocol over Ethernet. Nah, jadi ini agak sedikit berbeda dengan dua tunnel yang sebelumnya, PPTP sama SSTP gitu ya. Jadi PPPoE ini dia bukan mengamankan di layer 3. Kalau yang dua tunnel sebelumnya kan itu di layer 3 ya. Layer 3 itu maksudnya dia jalannya di atas IP address gitu. Jadi bisa lintas, bisa lewat routing segala gitu ya. Tapi kalau yang layer 2 ini dia mengamankan bener-bener apa ya? Dia lebih ke mengamankan jalur gitu loh. Jadi biar jalur itu nggak bisa sembarangan orang make gitu ya. PPPoE ini biasanya kalian tahu kalau ini deh. Kalau kalian berlangganan dari ISP-ISP lokal gitu ya. Misalkan ya itulah ya gitu ya. Masa sebut merek sih Telkim gitu misalnya atau Disney gitu ya atau ya itulah ya gitu. Kalian kan akan dapat modem tuh, modem yang dipasang di rumah gitu ya. Nah, modem itu akan melakukan dial up ke jaringan gitu ya, di mana di dial up itu akan pakai username password yang dikasih sama si ISP tadi gitu ya. Nah, oke. Langsung aja kita coba. Jadi PPPoE ini bukan CHR01 ke CHR03 gini ya. Jadi dia nggak lintas routing gitu. Jadi bener-bener harus berada di layer 2. Jadi harus bener-bener terkoneksi secara ini ya, secara langsung. Jadi bisa CHR1 ke CHR02 untuk mengamankan jaringan ini misalkan, CHR2 ketiga mengamankan jaringan ini gitu. Jadi biar nggak ada orang lain yang pakai jaringan ini gitu ya. Nah, itu. Sekarang coba saya contohkan antara CHR01 sama CHR02. Jadi di CHR01, nah ini ya. Nih di CHR01 saya akan bikin PPOE servernya dulu. Jadi diklik PPPP ini, kemudian tadi kan ini nih tampilannya ini ya. Pindah ke tab yang PPPoE servers. Nah, di sini. Nah, ini kita tambahkan baru. Udah, tambahkan baru seperti ini gitu ya. Kemudian interface-nya mana? Nah, ini kan yang mau dipakai ini kan, interface ini ya, Ether 3 ini ya. Jadi dia mau mengamankan kabel ini, biar nggak semua orang bisa pakai kabel itu. Oke, di Ether 3. Kemudian default profile-nya pakai yang encryption kalau bisa ya. Kalau nggak bisa nanti diganti ke default. Harusnya sih bisa harusnya. Kemudian ini one session per host ini maksudnya jadi satu username satu password itu cuman boleh dipakai di satu tempat gitu lah, satu host doang. Jadi kalau dicentang gini berarti yang bisa login dalam satu waktu itu cuma satu host. Tapi kalau nggak dicentang gini berarti bisa banyak host yang login di itu ya, di kabel itu. Pokoknya username sama passwordnya bener. Oke. Saya klik centang aja karena cuma satu kan. Wes klik oke. Setelah itu nanti di sini muncul ya, muncul seperti ini. Oke, berikutnya nah yang perlu jadi catatan gini. Kalau di PPPoE ini nggak usah dikasih IP ya. Ini nggak usah dikasih IP, hapus saja IP-nya. Jadi bener-bener bukan dihapus. Jadi bener-bener di sini itu kalian jangan dikasih alamat IP, bener-bener kosongan. Jadi di CHR01-nya ya, ini addressnya. Ini yang Ether 3 ini saya disable ya. Atau saya remove lah, saya remove. Oke. Ether 3-nya saya remove. Jadi bener-bener nggak ada alamat IP. Kenapa? Karena kalau kalian kasih alamat IP ya sama aja. Orang kalau tahu IP-nya terus dia tinggal ngeset alamat IP gitu ya. Ya udah dia bisa connect gitu kan. Tapi enggak. Kita maksudnya bukan seperti itu. Jadi maksudnya ini kalau nggak pakai username sama password dia bener-bener nggak bisa connect, nggak bisa dapat IP, nggak bisa terkoneksi ke jaringan gitu ya. Dan seterusnya. Makanya alamat IP-nya saya remove. Jadi di CHR1 alamat IP-nya saya remove. Yes, sudah. Nah, nanti dapat alamat IP-nya ketika si PPPoE-nya udah connect. Oke, sekarang saya pindah ke CHR02. CHR02 juga gitu. Ini saya remove alamat IP-nya di Ether 1 ya, CHR2-nya. Di Ether 1. Basically, kita remove. Des. Nah, hilang kan? Oke. Sudah. Jadi sekarang mereka harusnya kalau belum terkoneksi ke PPPoE, mereka kan nggak bisa komunikasi. Mau lewat mana komunikasinya? Itu kan nggak bisa kan? Alamat IP-nya belum ada. Nah, sekarang saya bikin nih, bikin. Saya bikin profile baru di PPP-nya. Atau langsung kalau cuma satu alamat IP, bisa langsung pakai ini aja, langsung bikin secret gini. Jadi PPP2. Ini passwordnya tak kasih sama deh, 12345. Service-nya khusus untuk PPPoE. Oke. Profile default encryption. Oke. Lokal address-nya 17168 tadi berapa tadi? 192.168.01 ya, 01 ya. Ini ya, 01 kan.
Kemudian musuhi si CR02-nya itu dapatnya nanti 02, 192.168.02. Oke, gini. Gini kan kondisinya yang tadi. Nah, terus ini saya klik OK, oke, sudah muncul satu ini baru gitu ya. Jadi sudah muncul satu secrets baru. Oke, sebentar. Saya cek dulu ya. Oke. Kemudian sekarang ini sudah, itu sudah. Nah, sekarang masuk ke CHR02. Di bagian PPP lagi, nah di interface ini ditambahkan mirip, kalau yang client mirip. Jadi yang di sini tinggal PPPoE client. Ada. Oke ya, namanya terserah. Terus interface-nya. Nah, ini kan Ether 1 toh. Nah, ini berarti pakai Ether 1. Ya, Ether 1. Kemudian dial out, username-nya tadi apa? PPP2 kan. Terus ini 12345, profilnya default encryption. Wis, seperti ini. Ini kalau mau pakai piring DNS-nya. Udah, kalau sudah apply, nanti akan muncul satu di sini dan muncul tanda R gitu ya, sampai muncul tanda R. Baru ketika tanda R ini muncul, gitu ya, Anda akan dapat IP address tuh di situ, kan. Ini akan lebih secure daripada Anda kasih alamat IP langsung gitu ya. Jadi benar-benar yang bisa make layer 2 itu cuman user-user yang memang benar-benar Anda kasih username password yang terotoritas lah ya. Yang sudah punya yang terotoritas, yang sudah punya authority lah di situ. Nah, oke, itu saja video yang kali ini. Jadi tunnelnya ada 3, PPTP, SSTP, sama PPIoE. Kemudian tadi di awal kita bahas QoS. Kemudian jangan lupa jika ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jika memang ini bermanfaat, silahkan di-share.